Rika percaya adik-adik semua sudah sangat siap untuk memuji Tuhan. Sebelum kita mulai, Kak Erika meminta adik-adik semua untuk duduk yang manis. Kita mau sungguh-sungguh datang sama Tuhan. Kita mau sembah Tuhan Yesus dari hati kita dengan sungguh-sungguh ya. Mari sebelum kita mulai ibadah kita, terlebih dahulu kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Yesus sangat baik kepada kami. Sebentar Tuhan kami mau memuji Tuhan, kami mau melompat bersuka cita. Kami percaya Tuhan Yesus akan disenangkan lewat pujian kami. Terima kasih Tuhan, kekuatan dan sukacita yang baru Tuhan sudah berikan kepada kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, sama-sama kita katakan amin. Adik-adik, kita akan memuji Tuhan. Kita mau katakan sama Tuhan, kami rindu menyenangkan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kita sama-sama angkat pujian ini. Tuhan ku rindu menyenangkan-Mu dengan segenap hati. Ku datang padamu membawa syukurku, memuji nama-Mu. Ku beri yang terbaik hanya padamu. Lebih sungguh-sungguh kita mau katakan dari awal. Tuhan ku rindu menyenangkan-Mu dengan segenap hati. Ku datang padamu membawa syukurku, amin, memuji nama-Mu. Ku beri yang terbaik hanya padamu. Yesus kau baik dalam hidupku, penyertaan-Mu sempurna bagiku, kasih setia-Mu tersedia bagiku. Ku berikan syukur dan puji. Katakan Yesus kau baik, Yesus kau baik dalam hidupku, penyertaan-Mu sempurna bagiku, kasih setia-Mu tersedia bagiku. Ku berikan syukur dan puji nama. Berikan syukur Tuhan. Ku berikan syukur dan puji nama. Sekali lagi sama-sama katakan. Ku berikan syukur dan puji nama-Mu. Kita mau sembah Tuhan, sama-sama katakan, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, haleluya, 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 haleluya. Saya cinta Yesus, saya cinta Yesus, saya cinta Yesus, saya cinta Yesus, saya cinta. Sekali lagi katakan, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Saya cinta Yesus, saya cinta Yesus, saya cinta Yesus, saya cinta Yesus. Sekali lagi katakan, saya cinta Yesus, saya cinta Yesus,
Yesus baik. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus baik buat kami. Tuhan Yesus baik selamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus selalu baik untuk kami. Kami sangat bersyukur dan bersuka cita punya Tuhan Yesus yang baik. Sebentar kami akan memuji Tuhan, kami bersuka cita melompat untuk Tuhan. Di dalam nama Yesus kami siap memuji Tuhan. Kami berdoa, haleluya, amin. Oke, tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus. Oke adik-adik, kakak meminta untuk adik-adik berdiri karena kita mau melompat dengan sukacita untuk Tuhan Yesus ya. Kita mau angkat pujian, katakan jagoan kita siapa namanya? Tuhan Yesus. Musika. Hap hap. Ada Power Rangers, ada Doraemon, ada Captain Marvel, orang bilang dia hebat. Ada Spider-Man, ada Om Superman, ada kakak Batman, orang bilang dia hebat. Tapi buat kita ada yang lebih hebat, namanya ajaib, dia jagoan kita. Namanya Yesus, namanya Yesus, jagoan kita. Dari awal sama-sama katakan, ada Power Rangers, ada Doraemon, ada Captain Marvel, orang bilang dia hebat. Ada Spider-Man, ada Om Superman, ada kakak Batman, orang bilang dia hebat. Tapi buat kita ada yang lebih hebat, namanya ajaib, dia jagoan kita. Namanya Yesus, namanya Yesus, jagoan kita. Tuhan Yesusku adalah jagoanku. Tuhan Yesus adalah idolaku, adalah idolaku. Tuhan Yesusku adalah jagoanku, jagoanku, idolaku untuk selamanya. Kita masih tetap akan pujian ini. Lebih semangat kita katakan. Ada Power Rangers, ada Doraemon, ada Captain Marvel, orang bilang dia hebat. Ada Spider-Man, ada Om Superman, ada kakak Batman, orang bilang dia hebat. Tapi buat kita ada yang lebih hebat, namanya ajaib, dia jagoan kita. Namanya Yesus, namanya Yesus, jagoan kita. Tuhan Yesusku adalah jagoanku. Tuhan Yesusku adalah idolaku. Tuhan Yesus adalah harapanku, adalah harapanku, jagoanku, idolaku untuk selamanya. Jagoanku, jagoanku, idola, jagoanku, jagoanku, idolaku untuk selamanya. Haleluya. Kita masih tetap memuji Tuhan. Kita mau katakan hompilah hompimpa. Ha ha. Hompilah hompimpa, Yesus jagoanku. Hompilah hompimpa, Yesus pujaanku. Oh oh oh, hompilah hompimpa, Yesus jagoanku. Dialah
hompimpa. Yesus pujaanku, oh oh oh, hompilah hompimpa. Yesus jagoanku, Dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku. Katakan, Dia bangkit dari maut, Dia mengalahkan iblis. Yang buta melihat, yang lumpuh mendapat. Ha ha ha, hompilah hompimpa. Yesus jagoanku, hompilah hompimpa. Yesus pujaanku, oh oh oh, hompilah hompimpa. Yesus jagoanku, Dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku. Katakan, Dia bangkit, Dia bangkit dari maut dan mengalahkan iblis. Yang buta melihat, yang lumpuh melompat. Ha ha ha, hompilah hompimpa. Yesus jagoanku, hompilah hompimpa. Yesus pujaanku, oh oh oh, hompilah hompimpa. Yesus jagoanku, Dialah Tuhan, Dia jagoan. Dialah Tuhan, Dialah Tuhan, Dia jagoan hidup. Sekali lagi, Dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku. Oke, terima kasih adik-adik. Kakak persilakan kembali untuk duduk. Kita mau siap-siap mendengarkan firman Tuhan. Alkitabnya boleh dipersiapkan. Kakak berharap tidak ada yang bermain-main, tidak ada yang berjalan-jalan. Semuanya duduk manis mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita mau angkat pujian, kita katakan, ku buka hatiku untuk firman-Mu Tuhan. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti berfirmanlah Tuhan. Berfirmanlah Tuhan. Ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Dari awal lebih sungguh-sungguh katakan, terima kasih Tuhan Yesus. Ku buka hati untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis, anak Tuhan yang manis, anak Tuhan yang manis, anak Tuhan yang manis. Shalom adik-adik, kakak berharap kita semua dalam keadaan sehat dan baik. Sebelum kita mulai firman Tuhan kita, Kak Erika mau informasikan bahwa ibadah sekolah minggu onsite GBI Excellent Taman Anggrek
sudah dimulai dari hari ini dan selanjutnya kita sudah bisa beribadah sekolah minggu di GBI SC lantai 3 jam 11 siang. Dan adik-adik boleh datang jika tidak berhalangan, boleh bergabung bersama-sama dengan kakak-kakak sekolah minggu di GBI SC lantai 3 ya. Dan tambahan bahwa akan tetap disediakan ibadah online untuk adik-adik yang mungkin berhalangan datang. Adik-adik boleh tetap menonton ibadah online sekolah minggu ya. Nah adik-adik, kita akan mulai firman Tuhan kita. Kakak berharap semuanya duduk yang manis, fokus mendengarkan firman Tuhan, karena tidak lama firman Tuhannya. Kakak berharap jangan ada yang bermain-main, jangan ada yang berlari-larian, dan juga bermain HP ya. Baik, kita akan mulai. Sebelumnya kita mau terlebih dahulu berdoa. Mari lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih, kami bersyukur, kami sehat sampai hari ini semua karena kebaikan Tuhan. Kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan dan Kak Erika akan menceritakan firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang tolong kami, memampukan kami. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Oke, sekarang Kak Erika tanya, adik-adik, siapa di sini yang pernah pergi ke pasar? Oke, jadi ternyata banyak dari kita sudah pernah pergi ke pasar tentunya ya. Dan adik-adik melihat apa di pasar? Ya, melihat orang yang begitu ramai. Di sana orang melakukan jual beli ya. Dan juga banyak kegiatan yang dilakukan oleh orang-orang di sana. Ada bapak-bapak tukang beca yang akan angkat barang, antarkan penumpangnya, begitu ya. Banyak sekali kegiatan yang dilakukan oleh orang-orang di pasar. Nah, pasar itu ramai sekali ya adik-adik ya. Banyak sekali orang. Kalau pasar yang Kak Erika biasa pergi namanya pasar Impres, apalagi kalau hari Jumat, Sabtu dan Minggu, wah itu padat sekali ya. Mau ngapa-ngapain ngantri. Jalan aja bisa harus ngantri dulu nih karena padat jalanannya begitu. Nah, ketika mau membayar sesuatu juga ngantri adik-adik ya, karena ramai sekali orang begitu. Itulah yang terjadi di pasar adik-adik. Nah, adik-adik tahu tidak bahwa zaman dulu sudah ada pasar juga adik-adik. Jadi pasar ini sudah ada dari zaman dahulu gitu. Nah, tetapi ada perbedaannya adik-adik. Kira-kira ada yang tahu apa perbedaannya? Ada perbedaan pasar zaman dulu dengan yang sekarang? Ya, kalau yang sekarang kan menjual bahan makanan, menjual barang-barang, perabot, dan juga pakaian ya. Nah, zaman dulu apa dong Kak? Ya, sama, ada jual bahan makanan juga, barang-barang dan pakaian. Satu perbedaannya yaitu zaman dulu itu, coba adik-adik lihat gambar ini contoh gambar ya, pasar zaman dulu. Dan zaman dulu itu adalah orang melakukan jual beli manusia juga adik-adik. Hah? Manusia diperjualbelikan, bagaimana bisa Kak Erika? Ya, jadi pada zaman dulu itu pasar itu juga menjual manusia untuk dijadikan budak oleh orang-orang kaya adik-adik. Coba adik-adik lihat gambar ini. Di sini ada 5 orang yang sedang diikat tangannya dan mereka adalah orang-orang yang siap untuk dijual atau dibeli oleh orang-orang kaya untuk dijadikan budak di rumah mereka. Wah, kok budak itu apa sih Kak Erika? Mungkin ada yang nggak mengerti ya. Kak Erika kasih tahu bahwa budak itu seperti mereka nanti akan membantu pekerjaan di rumah begitu. Kalau sekarang itu seperti asisten rumah tangga atau mbak yang ada di rumah begitu ya. Tetapi budak pada zaman dulu itu lebih ngeri adik-adik, pekerjaannya banyak sekali dan tidak jarang mereka itu mendapatkan perlakuan yang kasar dari majikan-majikan mereka. Ya kan, kalau sekarang kan tidak ya. Mungkin ada tapi jarang sekali ada ya.
Bahkan mungkin mami papi adik-adik sangat baik kepada mbak yang ada di rumah. Itu yang terjadi saat-saat ini. Nah adik-adik, itulah gambaran pasar zaman dulu adik-adik. Jadi manusia pun diperjualbelikan. Adik-adik boleh lihat ya, ada contoh 5 orang yang siap untuk dijual pada zaman dulu itu. Lalu adik-adik, kenapa Kak Erika mereka ini dijual gitu kan? Nah ternyata mereka orang-orang yang dijual ini adalah orang-orang yang mungkin sudah tidak sanggup membeli makan untuk diri sendiri lagi. Mereka sudah tidak punya uang, mereka juga tidak punya pekerjaan. Kata kasarnya mereka ini kayak sudah nggak punya masa depan begitu. Nah mereka akhirnya memilih untuk dijual saja ke orang kaya. Nanti mereka bisa bekerja untuk orang kaya ini dan orang kaya ini akan memberi mereka makan begitu dan mereka bisa tetap hidup begitu. Tetapi bukan hanya itu, mereka juga bisa dijual karena orang tua mereka ini memiliki hutang kepada orang kaya ini dan mereka tidak sanggup membayar adik-adik. Contohnya, coba lihat gambar ini. Anak perempuan ini yang sedang diikat tangannya, dia pun sedang menangis. Dia itu dijual karena orang tuanya tidak sanggup bayar utang kepada orang kaya itu adik-adik. Dan akhirnya mau tidak mau anaknya dijual untuk menjadi budak ke rumah orang kaya. Wah, sedih sekali ya adik-adik ya. Dia sudah nangis adik-adik, dia ketakutan, dia takut akan mendapat tuan atau majikan yang jahat yang akan menyiksa dia, jadi dia sangat ketakutan. Tetapi apa boleh buat adik-adik? Nah, coba lihat adik-adik, lihat dia sudah dirantai dengan sangat kuat dan orang kaya ini sangat kejam berkata, karena orang tua kamu tidak bisa membayar utang kepada saya akan menjual kamu. Kamu siapkan diri kamu untuk diambil oleh majikan kamu yang baru. Dengan berkata kejam begitu adik-adik, si anak perempuan miskin ini semakin ketakutan, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia juga sudah diikat, dirantai adik-adik, siap untuk diambil oleh orang kaya. Tetapi tahu nggak adik-adik, apa yang terjadi kepada anak perempuan ini? Ya benar, dia akhirnya dibeli oleh orang kaya, ditebus oleh orang kaya. Nah dia semakin ketakutan karena semakin dekat nih ya, dia akan dekat dengan mara bahaya yang dia sudah pikirkan. Dia takut dia akan disiksa di rumah yang baru nanti. Tetapi adik-adik tahu, ternyata orang yang membeli dia adalah seorang tuan yang sangat murah hati, yang sangat baik. Dia tidak menyiksa si perempuan miskin ini, tetapi dia membeli perempuan miskin ini untuk dibebaskan. Dia tebus dari orang kaya yang jahat ini, lalu dia bebaskan perempuan ini. Wah, betapa senang hatinya karena dia dibebaskan oleh tuan yang baik hati ini adik-adik. Dia dibeli ternyata bukan untuk disuruh bekerja keras, tetapi untuk dibebaskan. Wah, bahagia sekali hatinya. Dia sampai tidak dapat berkata-kata, saking bahagianya dia memeluk kaki si tuan yang baik hati ini adik-adik. Itu yang dia lakukan adik-adik. Wah, siapapun tentu senang ya adik-adik ya. Kak Erika aja yang baca ceritanya sangat senang sekali, apalagi dia yang mengalami. Nah adik-adik, kisah yang Kak Erika baru ceritakan tadi itu adalah digunakan Rasul Paulus untuk mengingatkan kepada kita bahwa perbudakan manusia itu adalah gambaran atau bahkan ada perbudakan yang lebih buruk lagi daripada itu adik-adik. Ya, apa kira-kira itu Kak Erika? Perbudakan apa? Ya, perbudakan dosa. Ketika seseorang sudah terikat dengan dosa, dia akan diperbudak, dia akan diperalat oleh dosa itu. Dan dia akan susah lepas adik-adik. Dia akan susah lepas dari keterikatan dosa itu. Dia mau berusaha bagaimanapun dia tidak akan bisa. Dia mau bayar pakai uang sebanyak apapun dia tidak bisa ketika dia sudah terikat dengan dosa itu.
Waduh, lalu bagaimana Kak Erika? Apa yang harus dilakukan oleh orang yang sudah diperbudak oleh dosa? Kalau tadi manusia tadi dia bebas karena dia ditebus oleh seorang Tuhan yang baik hati, yang kaya raya, dia ditebus lalu dia dibebaskan. Lalu bagaimana membebaskan orang yang sudah diperbudak dosa Kak Erika? Mungkin adik-adik bertanya demikian. Nah, adik-adik, orang yang sudah terikat dosa, diperbudak dosa, yang suka melakukan dosa, dia hanya bisa bebas oleh kasih karunia Tuhan. Tuhan Yesus telah membebaskannya dengan kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Jadi ingat, orang yang sudah terikat dosa hanya lepas ketika dia mau menyerahkan hidupnya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang sudah disalibkan untuk menebus dosa-dosa manusia. Karena kasih karunia Tuhanlah kita bisa bebas dari dosa adik-adik. Tuhan Yesus mau memberikan nyawanya di kayu salib untuk menebus dosa kita semua. Dosa Kak Erika, dosa adik-adik, dosa kita semua. Karena kita ini sering sekali melukai hati Tuhan adik-adik. Tidak hanya mencuri atau berkelahi dengan teman, tetapi ketika kita tidak dengar-dengaran sama mami papi, kita juga sudah berdosa adik-adik. Karena Tuhan mau kita itu menjadi anak yang baik, yang suka dengar-dengaran, yang melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus itu sangat baik adik-adik. Dia adalah kasih, tetapi dia menjadi disalibkan karena dosa-dosa kita. Nah adik-adik, Rasul Paulus tulis kisah ini di dalam Roma 6 adik-adik. Roma 6, Paulus bilang kita bangkit bersama Kristus. Kita bebas itu semua karena kasih karunia Tuhan. Oleh karena itu kita mau belajar untuk hidup takut akan Tuhan. Mengasihi Tuhan Yesus lebih dari apapun. Karena tanpa Tuhan kita tidak bisa bebas dari dosa. Kita semua akan menerima hukuman kalau Tuhan tidak kasih hidupnya di kayu salib adik-adik. Sama seperti perempuan miskin tadi, dia hanya akan bebas karena dia sudah ditebus oleh Tuhan yang baik hati tadi, Tuhan yang kaya raya yang baik hati tadi. Nah demikian juga hidup kita dibebaskan, kita dimenangkan dari dosa, itu semua karena anugerah Tuhan. Tuhan yang memberikan nyawanya. Oleh sebab itu kita mau sama-sama belajar ya adik-adik ya untuk hidup lebih takut akan Tuhan. Mari adik-adik sampai di sini firman Tuhan. Kita akan menutup firman Tuhan hari ini, kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat pengorbanan-Mu. Engkau berikan nyawamu untuk menebus dosa-dosa kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, Engkau sungguh baik. Tuhan, berkati adik-adik sekolah minggu, berkati orang tua mereka, mbak yang sedang ada di rumah, berkati kami semua Tuhan. Kami mau menjadi pribadi-pribadi yang takut akan Tuhan. Menjadi anak-anak yang mengasihi Engkau Tuhan. Yang selalu mengingat akan pengorbanan-Mu di kayu salib. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah siap mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini. Terpujilah nama-Mu, kami siap menerima berkat Tuhan. Haleluya. Amin. Mari anak-anak angkat tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan. Kita mau terima berkat Tuhan. Seperti anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa mudanya. Ini anak-anakmu Tuhan Yesus, anak-anak yang kami kasih, anak-anak yang Engkau juga kasih Tuhan. Hamba memohonkan berkat dari Allah Bapa di surga. Kasih karunia, damai sejahtera yang melimpah, sukacita di dalam penyertaan Tuhan Yesus Kristus dan kuat kuasa Roh Kudus menyertai dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami terima berkat-Mu. Sama-sama katakan amin.